Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulimeza Daraman channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat formulir pada Microsoft Form Office 365. Oke, langsung saja, let's check it out. Microsoft Form ini adalah salah satu dari fitur yang ada pada Microsoft Office 365. Nah, Microsoft Form ini biasanya digunakan untuk membuat formulir ataupun kuis atau assignment bagi guru untuk peserta didik. Oke, sebelumnya kita masuk ke office.com, kemudian pilih Microsoft Form. Jadi di bagian awal ini ada formulir saya. Nah, formulir saya ini berisikan formulir dan kuis yang sudah pernah saya buat. Kemudian juga ada formulir baru di situ dan kuis baru kalau kita mau buat yang baru ya. Nah, untuk kali ini kita buat tutorial untuk membuat formulir baru. Kalau untuk ini dibagikan dengan saya ini adalah tempat formulir atau kuis yang dibagikan dengan saya dari teman-teman yang sesama akun atau domain ya. Kalau formulir grup itu adalah formulir yang dibagikan sesama grup. Oke, sekarang kita buat formulir baru. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu di dalam blank kosong ini. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah di sini kita bisa mengedit nanti isi formulirnya apa aja. Kemudian ada respon. Respon itu adalah nanti ketika orang yang Anda bagikan untuk mengisi formulir itu responnya akan masuk ke situ. Nah, untuk perhatiin jauh tadi itu adalah bagaimana model formulir yang diisi. Untuk tema kita bisa menggantinya juga. Kita bisa pilih dari tema yang disarankan atau dari perangkat kita. Nah, untuk bagikan ini adalah di sini kita bisa memilih dan mengatur siapa saja orang yang kita mau bagikan. Nah, di situ ada dua, ada siapapun yang memiliki tautan dapat merespon dan orang-orang yang satu organisasi dengan kita. Nah, kita pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon agar semua orang bisa merespon ya. Kemudian di situ ada 4 cara membagikan. Yang pertama icon tautan itu, yang kedua icon barcode. Nah, caranya itu kalau barcode kita unduh barcode-nya, kemudian kita copy paste di Word dan kita print Word itu, kemudian kita tempelkan. Nah, orang-orang yang mau mengisi formulir ini bisa men-scan kode barcode tersebut. Kemudian ada kode sematan ya, icon sematan. Nah, ini biasanya dihubungkan ke SWI ya, Microsoft SWI yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada cara membagikan via email. Oke, dan titik 3 di pojok itu ada pengaturan. Nah, di pengaturan inilah kita bisa mengatur sama ya yang kayak tadi, siapa yang dapat mengisi formulir ini. Nah, kemudian ada opsi untuk tanggapan. Di situ tanggapan terima tanggapan. Kemudian tanggal mulai ini bisa diatur ya, kapan mau dibuka untuk formulir itu. Nah, ini bisa diatur, misalnya kita buat hari ini tapi kita mau bukanya besok, tidak masalah ya. Kemudian tanggal selesai atau tanggal deadline-nya juga bisa kita atur. Misalnya kita mau buat selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu mereka yang memiliki tautan ini tidak akan bisa mengisi formulir ini meskipun memiliki tautan. Nah, sesuaikan pesan terima kasih. Di sini kita bisa tambahkan tanggapan Anda telah diterima, terima kasih, atau sesuai dari kreativitas dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di bagian pernyataan ini kita mulai mengedit ya. Klik formulir tanpa judul, itu langsung kita tuliskan judul yang kita inginkan. Misalnya PPDB SMA Negeri 1
Bulukumba ya. Kemudian kita bisa tambahkan gambar ya. Gambar ini bisa langsung kita search di situ, pencarian gambar, kita cari SMA Negeri 1 Bulukumba. Akan muncul gambar yang berkaitan dengan SMA Negeri 1 Bulukumba. Kemudian kita tambahkan, akan masuk. Kemudian bisa kita isi deskripsinya. Deskripsinya misalnya jalur zonasi dan jalur prestasi. Kemudian kita tambahkan baru. Nah, di sini ada pilihan ini kalau misalnya kita memasukkan ABCD. Kemudian ada teks ini yang jawaban singkat. Kemudian ada penilaian, tanggal, dan ada tanda panah ke bawah itu ada peringkat, list, mengunggah file, dan bagian. Ya, bagian ini digunakan untuk kalau kita mau buat section ya. Nah, coba kita tambahkan teks. Kita tulis nama peserta. Kemudian kita harus nyalakan harus diisi ya, atau require. Nah, setelah itu kita bisa perhatiin atau lihat modelnya seperti apa. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, karena tadi kita kasih section atau bagian, maka nanti ada bagian-bagiannya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang baru. Kita bikin section ya, bagian. Nah, di section ini tidak perlu diisi, langsung kita tambahkan baru lagi. Kita isi teks lagi. Kemudian kita isi NISN. Nah, ini juga require, harus diisi. Nah, kita tambahkan baru lagi. Kita pilih section lagi atau bagian. Nah, tidak perlu diisi. Kita tambahkan lagi. Nah, kita pilih yang pilihan ya, misalnya kita buat usia, misalnya kita buat usia peserta. Kemudian kita bisa buat usianya tuh 16 tahun. Kita masukkan, tadi langsung kita edit 16 tahun, kemudian 17 tahun. Nah, kalau kita mau menambahkan baru, tinggal klik tambahkan opsi. Misalnya kita isi 18 tahun. Nah, ini juga require ya, atau harus diisi. Nah, oke, next, tambahkan baru. Oke, di sini tambahkan baru di section lagi dulu ya. Jangan lupa kalau misalnya mau di untuk selanjutnya kita bisa isikan biasanya tuh kan formulir itu ada untuk mengunggah file. Nah, di sini kita pilih tanda panah ke bawah itu pengunggahan file. Nah, ternyata kalau untuk mengunggah file itu kita tidak bisa membuat pengaturan dibagikan secara eksternal. Berarti hanya bisa dibagikan sesama yang punya akun ya, kalau mau menggunakan form yang mengunggah file. Jadi kita ganti dulu pengaturannya. Kita pilih bagikan, atau kita ganti langsung di pengaturan, bisa. Nah, ini bisa kita centang hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Oke, udah terganti ya. Nah, ini udah bisa kita tambahkan pengunggah file. Nah, ini klik OK. Kemudian kalau misalnya mau memberikan contoh format file yang seperti apa, nah ini misalnya kita minta foto 3x4 berlatar merah. Nah, di sini di sampingnya itu kita bisa kasih contoh yang seperti apa itu 3x4 berlatar merah. Kita klik gambar.
itu bisa langsung kita ambil, misalnya sisipkan media, langsung kita ambil unggah dari perangkat kita maksudnya. Nah, ini udah ada contoh foto 3x4 berlatar merah. Kita pilih, nah maka akan masuk di situ contohnya. Nah, kemudian kita bisa pratinjau atau play dulu gimana modelnya. Nah, ini nggak bisa berikutnya karena tadi kita sudah centang, harus diisi ya. Oke, kita bisa sekarang pilih tema. Tema itu bisa langsung yang disarankan atau dari perangkat kita. Nah, di sini kita buat dulu, cari halaman ya. Kita mau buat semacam model halaman sekolah gitu. Oke, jadi tampilannya seperti ini, bisa kita review atau pratinjau. Nah, ini kita bisa isi dulu untuk melihat nanti hasil direspon. Kita isi misalnya uli, kemudian berikutnya ini SN-nya 000 misalnya, berikutnya usianya misalnya 17 tahun, next, alamatnya misalnya di gua, next. Nah, ini untuk mengunggah tadi kan kita udah isi. Nah, ini klik unggah file, kemudian pilih file dari perangkat kita. Nah, filenya itu harus 3x4 berlatar merah seperti contoh ya. Nah, kita pilih, kemudian di situ akan kelihatan ya, kalau misalnya sudah terunggah maka akan muncul icon kayak tempat sampah gitu ya di sampingnya, berarti udah bisa. Nah, kemudian kita kirim. Nah, ini tadi tanggapan yang kita isi ya, terima kasih tanggapan Anda telah dikirim, terima kasih. Nah, itu tadi yang kita buat di pengaturan ya. Nah, sini responnya masih belum masuk, coba kita buat lagi ya, biasanya kayak gitu pengaruh jaringan sih. Nah, kita buat lagi, kita isi lagi ya, kita pratinjau. Oke, kita isi lagi kembali misalnya uli. Nah, kita isi dengan jawaban yang sama aja ya, karena kita mau lihat responnya. Oke, next, kemudian alamatnya gua, next. Nah, kemudian kita bisa unggah file sama seperti tadi ya. Nah, kita unggah file itu sesuai instruksi, foto 3x4 berlatar merah. Nah, kita harus lihat icon tempat sampah di sampingnya, kalau sudah ada berarti sudah terisi. Nah, kita kirim lagi. Nah, maka akan muncul responnya 2 karena tadi kita udah 2 kali mengisi ya. Nah, ini responnya tadi, namanya, NSN-nya, usia, alamat, dan fotonya udah masuk ya ke respon. Juga kita bisa save dalam bentuk Excel, kita klik, ketika kita klik maka akan otomatis terdownload ya pada Excel di perangkat Bapak Ibu. Nah, untuk bagikan tadi udah ya di awal, tinggal disalin ya linknya. Oke, itulah tadi tutorial membuat formulir pada Microsoft Form Office 365. Ditunggu tutorial Microsoft Form part 2, yaitu membuat kuis pada Microsoft Form. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.